Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia dan konsep mol. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Hukum dasar kimia merupakan hukum dasar yang digunakan dalam stoikiometri atau perhitungan kimia. Antara lain, 1. Hukum Lavoisier atau kekekalan massa, 2. Hukum Proust atau perbandingan tetap, 3. Hukum Dalton atau kelipatan berganda, 4. Hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume, 5. Hipotesis Avogadro. Yang pertama adalah hukum Lavoisier atau kekekalan massa. Hukum Lavoisier menyatakan kekekalan massa pada reaksi. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Dalam hal ini, berarti suatu zat yang mengalami reaksi kimia tidak berubah massa. Oleh karena itu, reaktan memiliki massa yang sama dengan produk yang dihasilkannya. Pada reaksi kimia, terjadi perubahan warna, suhu, pembentukan gas, dan endapan. Yang kedua adalah hukum Proust atau perbandingan tetap. Hukum Proust menyatakan perbandingan massa pada reaksi. Perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Suatu zat yang direaksikan akan selalu memiliki perbandingan yang sama untuk membentuk suatu senyawa. Contoh, Fe2+ dengan S2- dalam membentuk FeS, perbandingan keduanya berturut-turut selalu 7:4. Jadi, dalam pembentukan FeS, apabila terdapat Fe sejumlah 7 gram, sudah pasti terdapat S sejumlah 4 gram. Yang ketiga adalah hukum Dalton atau kelipatan berganda. Hukum Dalton menjelaskan bahwa dua unsur atau lebih dapat membentuk lebih dari satu senyawa yang berbeda. Bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, unsur pertama massanya tetap, unsur kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat sederhana. Contoh, unsur C dan O dapat membentuk senyawa CO, CO2, dan CO3 dengan nilai C tetap. Oleh karena itu, unsur O pada ketiga senyawa berbanding 1:2:3. Yang keempat dan kelima adalah hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Hukum Gay-Lussac dan Avogadro merupakan hukum yang berkaitan dengan volume gas. Hukum Gay-Lussac menyatakan perbandingan volume atom-atom pada gas. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi berbandingan sebagai bilangan bulat sederhana. Hipotesis Avogadro menjelaskan bahwa perbandingan tersebut berlaku pula dalam molekul secara keseluruhan. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Perbandingan volume gas pada kedua hukum ini merupakan koefisien dari reaksi tersebut. Contoh, jika 20 L nitrogen direaksikan dengan hidrogen sesuai reaksi berikut, N2+3H2 menjadi 2NH3, perbandingan koefisien reaksinya 1:3:2, dan volumenya pun memiliki perbandingan sama. Jadi, volume H2 60L dan volume NH3 40L. Konsep mol. Mol merupakan satuan yang menunjukkan ukuran jumlah partikel yang ada dalam suatu zat apapun. Nilai mol dinotasikan dengan L yang disebut sebagai tetapan Avogadro. L sama dengan 6,02 dikali 1023 partikel atom molekul. Jumlah partikel benda dapat dicari menggunakan konsep mol. Dapat dirumuskan X sama dengan N kali L. X sama dengan jumlah partikel zat, N sama dengan jumlah mol, L sama dengan tetapan Avogadro. Massa molar (mm) adalah massa penyusun suatu atom senyawa benda. Massa molar dapat ditentukan dengan menjumlahkan AR penyusun atom atau MR pada senyawa benda. Contoh,
CO2 memiliki Mr 44 gram mol karena ARC sama dengan 12 gram mol dan ARO sama dengan 16 gram mol. Dengan menggunakan massa molar dan konsep mol, kita dapat mencari massa nyata suatu atom atau senyawa. Dapat dirumuskan M sama dengan N kali mm. M sama dengan massa nyata zat, N sama dengan jumlah mol, mm sama dengan massa molar, AR atau Mr. Volume molar, Vm, adalah volume yang dimiliki oleh gas berdasarkan keadaan ruang yang ditempati gas tersebut. Pada hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro telah disebutkan bahwa volume gas tidak dilihat dari jenis gas, melainkan keadaan ruang gas. Nilai volume molar dalam dua keadaan. 1. STP, Standard Temperature and Pressure. STP atau keadaan standar memiliki keadaan dengan suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Vm sama dengan 22,4 L mol. 2. RTP, Room Temperature and Pressure. RTP atau keadaan kamar memiliki keadaan ruang dengan suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Vm sama dengan 24 L mol. Volume nyata gas dalam dua keadaan tersebut dapat dirumuskan V sama dengan N kali Vm. V sama dengan volume nyata gas, N sama dengan jumlah mol, Vm sama dengan volume molar. Apabila gas berada tidak pada keadaan standar STP maupun keadaan kamar RTP, dapat digunakan persamaan gas ideal yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. V sama dengan nRT per P, N1 per V1 sama dengan N2 per V2. V sama dengan volume gas L, N sama dengan jumlah mol, R sama dengan tetapan gas ideal 0,082 L atm mol K. T sama dengan suhu mutlak gas K. P sama dengan tekanan atm. Kemolaran larutan adalah angka yang menunjukkan banyaknya mol tiap 1 liter larutan. Contoh, suatu larutan HCl kemolarannya 1,0 m. Berarti terdapat 1 mol HCl dalam 1 liternya. Jumlah mol dalam larutan dapat dihitung dengan N sama dengan V kali N sama dengan jumlah mol, V sama dengan volume, M sama dengan kemolaran. Nah, itulah tadi pembahasan singkat tentang hukum dasar kimia dan konsep mol. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa menanyakannya di dalam kolom komentar. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.